Dalam catatan perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan, ada pahlawan tak dikenal yang pengorbanannya membuka jalan bagi kemerdekaan bangsa. Di antara mereka berdiri sosok besar yang dedikasinya pada agama dan negara tetap menjadi warisan abadi. Benih kemerdekaan Indonesia telah ditanam jauh sebelum 17 Agustus tahun 1945 di dalam pesantren, ulama dan pemimpin agama seperti Kiai Abbas Abdul Jamil memupuk semangat perlawanan terhadap penjajahan kolonial. Seperti yang dinyatakan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio, ulama dan kiai sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Semangat mereka menghidupkan nyala perlawanan, membentuk pondasi bagi pembebasan suatu bangsa. Karena tempat saya berdiri ini, saya diberi pahlawan gimana? Dan sifat sejarah yang tidak bisa dipisahkan antara ulama, para santri, dan TNI adalah peristiwa 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia bisa merdeka karena dipimpin para santri dan semua ulama-ulama bersama-sama dengan umat agama lain, ada Nasrani, Hindu, Buddha, ada berbagai macam suku berjuang bersama-sama sehingga Indonesia menjadi bangsa yang hebat yang meraih kemerdekaannya dengan perjuangan, dengan mengorbankan keringat, mata benda, maka nyawa. Ini semuanya karena Indonesia mayoritas yang paling banyak adalah umat muslim, maka kemerdekaan itu diraih dipimpin oleh para ulama. Ini tidak bisa dipungkiri dan pada saat itu TNI belum ada. Adalah di Oktober kelahiran TNI tahun 1945. Di mana TNI lahir karena perjuangan para ulama, maka itu mungkin TNI pun para ulama. Dipimpin Jenderal Sudirman yang pertama kali. Oleh anak buahnya dipanggil Kiai. Dan banyak para pandang waktu itu dipimpin oleh mantan pejuang-pejuang yang kiai, yang sebagian pulang ke pesantren, sebagian santrinya jadi tentara. Jadi TNI tidak bisa terlepas dari para kiai dan para ulama dan para santri. Signifikansi Kiai Abbas Abdul Jamil melampaui sekadar catatan sejarah. Upayanya yang didokumentasikan oleh TP2J di Kabupaten Cirebon mengungkap sosok yang pengaruhnya meluas jauh di luar lingkup Nahdlatul Ulama. Melalui kepemimpinannya, Kiai Abbas Abdul Jamil menghidupkan gerakan seperti Tarekat Tijaniyah, memanfaatkan spiritualitas sebagai senjata melawan tirani. Pendekatannya yang visioner meninggalkan jejak abadi pada lanskap keagamaan Indonesia. Bahkan di luar medan perang, Kiai Abbas Abdul Jamil terus membentuk takdir Indonesia. Melalui bimbingannya, generasi santri muncul bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga pejuang keadilan dan pembela bangsa. Para muridnya, seperti Prof. Dr. Gh. Ibrahim Hosen dan Iskandar, menjadi saksi atas komitmen teguhnya pada bangsa. Prestasi mereka menjadi bukti warisan abadi dari Kiai Abbas Abdul Jamil. Saat kita merenungkan kontribusi luar biasa dari Kiai Abbas Abdul Jamil, satu hal menjadi jelas. Warisannya menuntut pengakuan, dari ruang kekuasaan hingga di dalam hati masyarakat, panggilan untuk menghormati memorinya sebagai pahlawan nasional semakin lantang setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil adalah seorang ulama yang berasal dari Buntet, Cirebon. Memiliki peran sentral utama dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Karena kepiawaiannya dalam ilmu bela diri, sehingga beliau dijuluki
sebagai singa dari Jawa Barat. Dan dia juga merupakan salah satu tokoh yang tak henti melakukan seruan jihad dan perjuangan dalam membela bangsa. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil juga sebagai panglima tempur dan pemimpin secara langsung pertempuran di garis depan. Saya Imran, Bupati Cirebon. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmi Rifai. Saya Indra Fitriani, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Saya Haji Eni Suhaini SKM Mkes, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Saya sangat mendukung sekali. Mendukung sepenuhnya. Mendukung penuh pengusulan Kiai Haji Abbas Abdul Jamil menjadi pahlawan nasional. menjadi pahlawan nasional dari Kabupaten Cirebon. Dalam catatan sejarah, sedikit yang mencerminkan semangat pengorbanan dan dedikasi seperti Kiai Abbas Abdul Jamil. Saat kita berdiri di atas bahu para pahlawan, mari kita tidak pernah melupakan pengorbanan yang dibuat oleh mereka yang membuka jalan bagi kemerdekaan bangsa kita. Kiai Abbas Abdul Jamil memiliki kontribusi yang penting dalam perkembangan kehidupan keberagamaan nasional, menginisiasi masuknya Tarekat Tijaniyah ke Indonesia, memperjuangkan semangat juang dan peningkatan spiritualitas, membuat dan membina laskar-laskar Hizbullah, dan mencetak kader ulama pejuang. Dan pemerintah Kabupaten Cirebon telah memberikan pengakuan atas peran Kiai Abbas Abdul Jamil dengan meresmikan nama gedung Asrama Haji menjadi Gedung Aula Kiai Haji Abbas Abdul Jamil. Pemerintah Kabupaten Cirebon mempertimbangkan kelayakan perjuangan KH Abbas sebagai calon pahlawan karena tidak hanya berfokus pada pertempuran Surabaya, tetapi juga dalam membina santri-santri dan mencetak kader ulama pejuang. Kontribusi KH Abbas terhadap kemerdekaan Indonesia dan keberagaman nasional menjadikannya layak sebagai calon pahlawan nasional. Untuk dedikasinya yang tak kenal lelah pada perjuangan kemerdekaan dan pengayaan hasanah keagamaan Indonesia. Semoga warisan Kiai Abbas Abdul Jamil terus menginspirasi generasi yang akan datang.